Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum arus cerita film Train 2008 yang menceritakan tentang para siswa berpartisipasi dalam kejuaraan gulat. Tanpa disadari mereka menaiki kereta yang akan menjadi perjalanan yang mengerikan. Penumpang lain yang berada di kereta tersebut adalah pasien transplantasi dan para turis yang masuk ke kereta itu tidak akan pernah selamat lalu diambil organnya. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan sekelompok atlet perguruan tinggi Amerika Serikat. Para siswa berpartisipasi dalam kejuaraan gulat di Eropa Timur. Mereka diantaranya Todd dan pacarnya Alex, Sheldon, Claire, dan asisten pelatih muda bernama Willy. Terlihat Todd sedang di arena gulat melawan rivalnya. Ia pun berhasil menang. Akan tetapi berbeda nasib dengan sang pacar Alex yang harus menerima kekalahan. Cerita bergulir ketika sedang di loker, rival Todd memberikan sebuah tiket untuk berdamai. Karena dalam pertandingan sebelumnya, ia berbuat curang kepada Todd. Rival itu menjelaskan, di sini kami selalu merayakan pesta setelah selesai pertandingan. Kau bisa menggunakan tiket itu untuk pergi ke pesta. Todd menolak tiketnya, akan tetapi tiket itu diterima oleh Sheldon karena tergiur oleh ungkapan rival bahwa wanita di sini tergila-gila pada pria Amerika sepertimu. Mereka pun bergegas pergi ke hotel dan sang pelatih bernama Harris mengingatkan mereka harus segera beristirahat, tidak boleh keluar hotel karena besok mereka harus berangkat ke Odessa, Ukraina dengan kereta keberangkatan jam 6.30 pagi. Setelah sampai di kamar, Todd berusaha memberi support Alex akan kekalahannya di pertandingan. Todd sedikit memberi arahan untuk mengunci lawan dalam teknik gulat. Setelah pertandingan yang sulit, mereka menyelinap pergi dari hotel untuk ke pesta undangan rival yang berada di klub bawah tanah. Saat beranjak keluar, mereka dipergoki oleh sang asisten pelatih Willy. Tanpa berbasa-basi, Willy pun ikut bersama mereka pergi ke pesta. Saat pesta berlangsung, terjadi keributan antara Todd dan rival menyebabkan kepalanya dipukul oleh botol. Namun, keesokan paginya mereka tersesat pulang sehingga terlambat untuk naik kereta ke Odessa. Pelatih Harris tetap menunggu mereka sampai datang. Harris pun memarahi mereka karena sudah keterlaluan. Cerita bergulir di stasiun, Harris tambah kesal saat penjaga loket kereta tidak mengerti sama sekali apa yang ia bicarakan. Maksud di sini adalah penjaga loket tidak mengerti bahasa Inggris. Lalu seorang wanita bernama Dr. Velislava mendekati dan menjelaskan bahwa tiket kereta biasanya dibeli setelah seseorang naik. Mereka pun bergabung dengan Dr. Velislava untuk naik kereta yang akan ditumpanginya. Sesampai gerbong, Willy melihat seorang dengan kaki yang dipasang alat pembantu untuk kencing. Sedangkan Claire bertemu dengan seorang pria yang menurutnya menyeramkan. Pria itu pun meminta maaf karena sudah membuatnya ketakutan. Singkat cerita, dua pekerja dari kereta meminta paspor mereka dengan alasan bahwa di gerbong ini banyak pencuri, sehingga paspornya aman dan tidak hilang. Alex dan Claire pun memberikan paspornya tanpa curiga. Ternyata paspor mereka bukan disimpan atau diamankan, melainkan dibakar. Malam pun tiba, terlihat Harris sang pelatih bergabung dengan dokter di makan malam lalu menggodanya. Mereka pergi ke kamar untuk berhubungan seks, tapi dia menyuntiknya dengan obat penenang. Dalam adegan berikutnya, pelatih terlihat di ruang penyiksa berteriak saat perutnya dijahit. Sementara itu, 4 siswa dan asisten pelatih mereka mabuk dan memainkan permainan Truth or Dare. Dalam permainan,
Todd memilih Dare. Todd diminta oleh Willy untuk berlari ke ujung kereta dan kembali dengan memakai celana dalam saja. Dia mencapai ujung kereta. Todd penasaran pintu di ujung kereta, lalu ia ditemukan oleh salah satu pekerja yang menyerangnya dan menangkapnya. Todd digantung, tulang rusuknya patah, tulang belakangnya pun putus, dan matanya dilepas. Felicity kemudian terlihat menjemput seorang ibu yang memiliki seorang putri dengan penyakit glukoma parah di mata kirinya. Alex yang mencemaskan sang pacar Todd yang tak kunjung kembali. Ia menyusuri lorong gerbong dan bertemu dengan masinis. Sang masinis mengatakan, "Kau tak boleh berada di sini. Jika temanmu mabuk, ini selalu terjadi di sini. Jika esok pagi temanmu tidak kunjung ketemu, kamu bisa temui aku dan aku akan membantumu," ungkapnya. Alex tidak begitu saja menyerah. Ia mencari, tapi tetap hasilnya nihil. Keesokan paginya, setelah Todd yang dinyatakan masih hilang, siswa tersisa dan asisten pelatih Willy mulai mencari anggota kelompok mereka yang hilang. Dalam pencarian, Sheldon yang sedang duduk melihat seorang wanita berjalan di hadapannya dengan tongkat masuk ke kamar mandi. Muncullah otak mesum Sheldon, ia pun mengintip perempuan itu yang sedang mandi. Akan tetapi, Sheldon diserang oleh dua pekerja gila yang menyeretnya ke gerbong penyiksa. Felicity membuka jendela gerbong penyiksa dan mengizinkan seorang pria parubaya untuk melihat alat kelamin Sheldon. Atas persetujuannya, alat kelamin Sheldon dipotong tanpa anestesi yang menyebabkan dia pingsan. Apakah kalian masih ingat saat pertama kali di gerbong kereta, Willy melihat seorang pria dengan dipasang alat pembantu untuk kencing? Ya, ini adalah sang pria yang menginginkan kelamin Sheldon. Kini tinggal tersisa Alex, Claire, dan Willy. Mereka berencana untuk berpencar. Claire yang menyelundup mencapai gerbong masinis, ia menemukan sisa-sisa paspor yang telah dibakar. Tidak hanya itu, Claire menemukan ribuan paspor yang disembunyikan ketika saat mencari informasi lebih lanjut. Claire tertangkap dan diikat. Masinis mengatakan bawa dia tapi jangan melewati lorong. Aku tak ingin seorang pun tahu. Akhirnya Claire diseret melalui atap gerbong. Willy dan Alex melihat darah di pintu gerbong yang terkunci rapat. Mereka mencurigai bahwa telah terjadi sesuatu pada teman-teman mereka. Tak kehabisan akal, Willy dan Alex keluar dari sisi jendela menyusuri gerbong. Lalu menemukan ruang penyiksa tempat Todd dibedah dan Sheldon masih hidup dikurung di dalam kandang seperti hewan. Ketika mereka melihat Todd masih bernapas, Sheldon membunuhnya karena belas kasihan. Saat itu penyiksa datang menyeret Claire, Willy dan Alex melarikan diri. Dikejar oleh penyiksa, tapi Sheldon dan Claire tertinggal. Alex dan Willy bergegas lari dan melawan para komplotan itu, tapi akhirnya juga tertangkap. Mereka belum menyadari bahwa semua penumpang lainnya adalah pasien transplantasi dan para turis yang masuk ke kereta tersebut diambil organnya. Scene kembali beralih ke gerbong penyiksaan. Sang dokter datang dan mengatakan, "Aku butuh yang lebih muda dan butuh golongan darah O." Orang itu tertuju pada Sheldon. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Sheldon dibedah dan hatinya ditarik keluar. Mereka, para penculik dan dokter, pergi ke gerbong lain untuk melakukan transplantasi. Kedua pegawai datang kembali hendak memperkosa Alex dan Claire. Beruntung Alex menggapai gunting dan menusuknya. Lalu Alex berhasil melarikan diri dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Keesokan paginya, di pos pemeriksaan militer, kondektur menyeret Claire turun dari kereta untuk diberikan kepada Pelton sebagai suap.
Para penumpang termasuk Alex menyaksikan peloton mengambil Claire yang dinilai dari teriakannya dilecehkan secara seksual. Alex pun hanya bisa menangis histeris menyaksikan sahabatnya diseret dan kereta pun melaju kembali. Malam itu kereta mencapai tempat yang tampak seperti rumah sakit besar di abad pertengahan. Alex menyamar dan merubah penampilannya masuk ke gerbong. Kini Alex menyadari bahwa semua penumpang lainnya adalah pasien transplantasi dan para turis yang masuk ke kereta tersebut diambil organnya. Saat pintu gerbong terbuka, Alex bergegas sembunyi di dalam kabinet. Setelah aman, Alex menyelinap masuk ke dalam gedung. Ia menemukan pasien yang sudah ditransplantasi. Pasien itu mengatakan dengan bahasa Inggris bahwa keluarganya membayar mahal untuk ini. Alex pun pura-pura tidak mendengar dengan apa yang dikatakan lalu pergi. Alex pun segera menemukan Willy. Willy terluka parah tapi masih hidup. Saat mereka akan melarikan diri ke hutan, mereka melihat seorang laki-laki bermata biru dan itu adalah mata Alex ditransplantasi ke anak laki-laki tersebut. Di pagi hari, Alex meninggalkan Willy sebentar untuk memastikan apakah arah tujuan mereka benar. Tetapi kemudian dari kejauhan dia melihat Willy dibunuh secara brutal oleh penyiksa dari rumah sakit. Sekarang Alex bertekad dia kembali ke kereta. Kereta masih dalam parkiran di dekat rumah sakit dan akan pergi ke tujuan berikutnya. Alex membunuh setiap penyiksa, termasuk menyiram kereta dengan bensin dan membakarnya. Dan melepaskan gerbong terakhir yang melambat hingga berhenti. Saat dia berhenti untuk melihat ke bawah jembatan, dia diserang oleh salah satu penyiksa yang masih hidup. Setelah berjuang, dia berhasil mengalahkannya dengan teknik gulat yang diajarkan oleh sang pacar Todd. Beberapa saat kemudian, sebuah kereta menabraknya. Alex lolos dari trek, dan di adegan terakhir, kita melihat beberapa waktu kemudian, Alex memasuki pertandingan gulat dengan kepercayaan diri. Film pun selesai.